Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang kami hormati Bapak dan Ibu sekalian, peserta diklat persiapan calon SMK penggerak yang berbahagia. Untuk menyikapi program pemerintah yang terbaru terkait dengan sekolah penggerak, maka pada kali ini Bapak-bapak akan menerima materi terkait dengan bagaimana penyelenggaraan sekolah penggerak. Sebelum kegiatan dimulai, maka terlebih dahulu kita awali dengan doa kepada Bapak Mukromin. Kami mohon untuk memimpin doa. Silakan Bapak Mukromin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Fasilitator, Bapak peserta diklat pada saat ini. Sebelum mengawali materi pada kesempatan ini, mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar kita senantiasa diberikan kesehatan, agar bisa menerima materi dengan baik untuk kesempatan ini. Mau tundukkan kepala, dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dalam hati dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Mukromin yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridho dan inayah kegiatan ini bisa berjalan lancar. Bapak dan Ibu peserta IHT yang berbahagia, menginjak pada acara ketiga pembukaan doa, maka langsung kepada acara pemateri, kepada fasilitator Bapak Iwan Setiawan, kami persilakan. Terima kasih Pak Mahidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, sehat ya, sehat semua. Amin, amin. Hari Jumat, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, Amin. kekuatan, dan keselamatan, juga keberkahan. Dan semoga pandemi segera berakhir, Bapak sekalian. Bapak-bapak sekalian, ada satu semacam kemudahan saat ini di negara kita tentang kondisi masa depan anak bangsa. Sehingga kemudian Pak Nadiem, Kemendikbud ya, itu mengadakan suatu program baru yang namanya Sekolah Penggerak. Apa Sekolah Penggerak? Sekolah Penggerak adalah bertujuan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat mandiri, dan berkemudian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang benar kritis, kemudian kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Tapi sebelum saya sampaikan paparan tentang apa itu P3 atau profil pelajar Pancasila, saya ingin menampilkan sebuah film, mungkin sering jenengan lihat, jenengan saksikan. Ini sederhana, tapi ini sangat menyentuh ruas tubuhnya anak-anak kita, anak muda kita, siswa kita itu butuh semacam sesuatu yang contoh, uswah dari orang tuanya, dari gurunya. Kita lihat Bapak sekalian contohnya. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky.
Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see his back there, George? Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. That's the same thing to me. What's wrong with you, Harry? Get over here! You don't want to sleep! I've had enough of you! I've had enough of you! Ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita saksikan video sangat bagus sekali. Jadi artinya apa? Artinya sebagus apapun sebuah program, ya. Tapi jika tidak ada uswah keteladanan pada diri kita, pada guru, pada sekolah, orang tua, itu nothing. Sehingga sekali lagi sekolah penggerak ini yang sudah disarankan oleh Pak Nadiem, oleh pemerintah kita ini, dengan akan membentuknya profil pelajar Pancasila, ayo kita amankan. Tapi sebelumnya harus kita ingatkan bahwa kita harus jadikan diri kita sebagai contoh teladan buat anak kita, siswa kita. Itu. Baiklah, sekarang akan kita tampilkan apa itu profil pelajar Pancasila. Muncul. Jadi ini Bapak-Bapak sekalian tentang visi pendidikan di sekolah kita, yaitu tadi saya sampaikan ini adalah misinya sekolah penggerak, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkeadilan melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, adapun untuk profilnya atau dimensinya ada ini. Ada 6 dimensi yang ingin dicapai oleh sekolah penggerak, oleh pendidikan kita ke depannya. Yang pertama bahwa kita akan menciptakan, membentuk, mewujudkan pelajar Pancasila yang beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini merupakan salah satu perwujudan dari sila pertama Tuhan Yang Maha Esa. Jadi semua pendidikan di Indonesia tanpa kecuali itu muaranya satu, yaitu membentuk manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling utama. Ini baik swasta, negeri, formal, non formal, larinya ke akhlak mulia ini yang paling penting. Percuma kita menciptakan anak yang pandai, cerdas, tapi tidak berakhlak mulia, percuma. Karena dia kalau jadi pejabat yang akan keluar dari tata sosial dan sebagainya, dan agama utama. Yang pertama. Yang kedua adalah penting ini. Sekarang negara kita banyak memiliki suku-suku, agama, bahasa dan sebagainya. Sehingga ini kalau tidak kita siapkan generasi kita, siswa kita berkebinekaan global, maka akan bahaya ke depannya. Baik di tingkat nasional, regional, dan internasional, global. Sehingga kita harus siapkan siswa kita bahwa mereka tidak sendirian, ada teman-teman lain yang beda agamanya, beda kelompoknya, beda politik dan sebagainya. Ini kalau tidak kita siapkan dari sejak awal, bahaya ke depannya. Akan terjadi integrasi negara kita ini. Ini yang kedua yang harus kita tekankan kepada siswa kita ke depannya. Berikutnya adalah bergotong royong, kerjasama.
Ini merupakan salah satu wujud sifat jati diri bangsa Indonesia, gotong royong, kebersamaan. Sekarang tidak bisa lagi hidup kita sendirian, harus bareng-bareng, guyub dan rukun, ya harus bareng-bareng. Karena ada pepatah kalau berat sama dipikul, ringan sama dijinjing ya. Nah, maaf kalau saya salah. Sehingga artinya kekuatan satu orang dengan 2-3 orang ya berbeda. Sehingga kita harapkan siswa kita ke depannya itu orang-orang yang mampu punya semangat bergotong royong. Ya, ini kita biasakan sejak awal, sejak dari mulai PAUD, dari TK, SD, SMA, SMK, SMA dan perguruan tinggi dan sebagainya. Sehingga ketika dia terjun di masyarakat sudah siap dalam hal menghadapi kerjasama dengan orang lain. Ya, ini yang paling penting. Ya, berkolaborasi, juga berkomunikasi yang baik. Berikutnya adalah kreatif. Sekarang zaman kreatif. Siapa yang kreatif akan tertinggal oleh zaman. Ya, sehingga siswa kita harus kreatif, harus bisa menciptakan peluang-peluang yang ada. Gimana membuat tadinya nothing jadi something. Ya, tadinya hal-hal yang enggak zero menjadi hero. Ini paling penting. Hanya orang-orang yang kreatif yang bisa menciptakan diri menjadi hebat, ya, yang bisa membangun negara ini. Sekarang kita tidak bisa lagi mengandalkan hanya seperti hasil alam, tidak bisa lagi. Jepang itu tidak punya apa-apa, tapi dia mampu. Singapura itu tidak punya apa-apa, dia tidak punya hutan, tidak punya lahan yang luas, tapi dia kreatif sehingga bisa sebagai negara yang superpower di Asia mungkin ya, luar biasa. Jadi kita harus begitu ke depannya. Kreatif, penting ini. Kreatif. Berikutnya adalah harus bernalar kritis terhadap gimana kondisi di lapangan. Ya, kritis terhadap jika ada hal-hal yang kurang tepat, kurang pas ya, dalam hal-hal mungkin hukum dan sebagainya, juga hal-hal yang menyimpang. Mereka harus berani untuk menyampaikan, mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Terus peka. Jika memang bahkan jangan ada lagi namanya sungkan atau pakai bu. Jika gurunya memang salah, ya dikritisi. Ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah itu. Bahkan KS juga salah, dikritisi silakan. Ya, kritis, tapi dengan cara yang bagus, yang baik, ya, dalam penyampaian dan sebagainya. Jangan lagi hanya taklid atau menerima apa adanya. So, kita harus kritis, lihat perkembangan kondisi di lapangan bagaimana, di RT bagaimana, ya, ekonomi bagaimana sebagainya. Harus tahu semuanya sehingga dia akan menjadi orang-orang yang tangguh ke depannya sebagai calon-calon generasi pengganti kita semua. Ini harapan negara kritis. Nah, sehingga akibatnya apa? Harusnya emang kita juga tadi sekolah dan juga Pemda atau Pemprov juga bahkan negara harus bisa memberikan sekali lagi teladan, uswah yang baik kepada siswa kita. Ya, jangan sampai tajam tumpul ke atas, tajam ke bawah, jangan sampai ini. Karena siswa kita udah pinter-pinter, dia punya medsos, dia punya mata, punya telinga, punya hati nurani. Jadi sekarang ini sudah tidak bisa lagi mereka dibohongi. Ya, ini benar kritis. Dan kita butuh orang-orang yang kritis ke depannya. Dalam arti yang baik, yang konstruktif, yang bagus. Yang berikutnya adalah mandiri. Mandiri penting Bapak sekalian. Mandiri untuk menghidupi minimal dirinya sendiri, keluarganya, dan juga bisa buat masyarakat dan negaranya. Ini kemandirian penting, ya. Jangan tergantung. Ya. Semakin tergantung kita kepada orang lain, ini akan menjadikan kita jadi sangat lemah sekali. Kita ini negara kaya, negara sangat besar sekali, luas lahannya, banyak orang-orangnya, banyak masyarakatnya, banyak juga hasil buminya, tapi kita masih tergantung, belum mandiri kita, sangat menyedihkan sekali. Sementara tadi saya bilang, hanya Singapura yang hanya kecil negaranya, tapi dia sudah luar biasa kemandiriannya daripada negara kita ini. Itu mungkin sementara mungkin untuk masalah tentang
profil pelajar Pancasila yang menjadi harapan kita semua ke depannya. Mudah-mudahan dengan sekolah penggerak nanti itu bisa terkabul apa yang kita harapkan, sehingga nanti generasi yang mampu sebagai menjadi pemimpin bangsa kita ke depannya. Demikian Pak Edi, Bapak saya mungkin nanti jika ada mungkin hal-hal yang bisa disampaikan, mungkin kita sharing bareng-bareng. Demikian saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Iwan Setiawan sebagai penyaji, sebagai fasilitator yang telah memaparkan penguatan karakter di dalam pelaksanaan sekolah penggerak. Sebagai kesimpulan yang bisa kami sampaikan, dengan adanya sekolah penggerak, berharap kegiatan pembelajaran di sekolah-sekolah kejuruan khususnya menjadi lebih baik dan menghasilkan tamatan yang berkualitas serta bermutu, yang tidak terlupa adalah berakhlak mulia. Demikian kiranya cukup sebagai acara fasilitator dalam hal pendampingan di sekolah calon penggerak. Demikian yang bisa kami antarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.